Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana judul dari PPT kami yaitu korosi dan beberapa jenis lainnya. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Revalena Septiana sebagai moderator dan pemateri. Saya Mutiara Sylvia Grace Barat sebagai pemateri. Saya Evan Nazuan sebagai pemateri. Saya Arifin Abdul Selegar sebagai materi. Selanjutnya ada pokok pembahasan. Di sini pokok pembahasan kami ada 5. Yang pertama ada pengertian korosi, yang kedua ada galvanic atau bimetallic corrosion, yang ketiga ada surface corrosion, yang keempat ada pitting corrosion, dan yang terakhir ada intergranular corrosion. Langsung saja ke pengertian korosi. Korosi seperti yang kita ketahui sendiri itu adalah proses degradasi, di mana proses degradasi ini sama dengan proses pengkaratan yang terjadi diakibatkan oleh faktor lingkungan. Nah, contohnya itu pada kelembaban. Apabila di lingkungan sekitar kita ini suhunya atau faktornya lembab gitu kan, itu bakalan mempercepat terjadinya korosi. Selanjutnya ada galvanic atau bimetallic corrosion, di mana galvanic ini merupakan proses korosi yang terjadi apabila dua logam berbeda itu bersentuhan dalam larutan elektrolit. Nah, apa sih contoh larutan elektrolitnya ini? Contohnya itu ada bisa air, bisa juga larutan CuS4 atau larutan lainnya. Selanjutnya ada surface corrosion yang akan dijelaskan oleh Muti. Baik, saya akan menjelaskan tentang surface corrosion. Korosi ini adalah korosi celah korosi lokal yang terjadi di celah atau ruang sempit antara dua permukaan logam yang berdekatan. Nah, celah tadi dapat menjadi tempat penumpukan cairan dan kotoran sehingga menciptakan lingkungan yang lebih agresif bagi korosi. Oke, selanjutnya ada pitting corrosion yang akan dijelaskan oleh Fadil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pitting corrosion. Pitting corrosion atau korosi sumur adalah bentuk korosi yang dapat menyebabkan lubang-lubang kecil pada permukaan logam yang biasa disebut dengan pit. Itu biasa terjadi dikarenakan adanya perbedaan potensial antara area-area pada material yang menciptakan sel elektrokimia. Selanjutnya ada intergranular corrosion yang akan dijelaskan oleh Apin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang intergranular corrosion. Intergranular corrosion itu merupakan korosi yang terjadi di sepanjang daerah batas butir. Korosi tipe ini sangat sering terjadi di beberapa jenis baja tahan karat, paduan-paduan nikel, dan pada beberapa jenis paduan aluminium. Namun, korosi intergranular pada aluminium biasanya disebut dengan pengelupasan atau exfoliation. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama itu adalah korosi adalah proses degradasi yang terjadi karena disebabkan oleh faktor lingkungan. Yang kedua adalah galvanik. Nah, galvanik ini adalah korosi yang disebabkan oleh dua benda berbeda ketika disatukan dalam satu larutan elektrolit. Dan yang ketiga ada surface corrosion, di mana surface corrosion ini adalah korosi yang terjadi pada celah atau ruang sempit. Yang keempat ada pitting corrosion, di mana pitting corrosion ini merupakan korosi yang menghasilkan lubang kecil pada permukaan. Dan yang terakhir ada intergranular corrosion. Nah, intergranular corrosion ini adalah korosi yang terjadi di sepanjang batas butir material. Nah, mungkin sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Maaf bila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.